Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Hari ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor yang buat kalian semua. Nah, yang tentu saja yang gua ceritain itu namanya cerita Kuswanto hampir apa tuh gak tahu. Nah, pokoknya cerita kayak gitulah. Tapi dulu nggak bisa dituin. Nah, pokoknya kalian pasti lihat gua cerita seorang cerita Kuswanto hampir. Pokoknya gitu dah. Ya udah, kalau kalian sabar gua cerita horor ini, ya pasti kalian seneng lah. Dapet dapet pokoknya gitulah. Nah, pasti kalian nggak sabaran kan gue ceritain ini. Ya udah, sebelum gue ceritain ini, kalian alangkah baik like dan follow gue dulu dong, please mohon. Subscriber gue cuma 3 subscriber nih, cepet please. Komen di bawah please ya, please. Oke, kalau kalian udah semua, yuk kita baca bareng-bareng dari mula atas dulu. Oke, let's go. Nah, jadi cerita Kuswanto hampir ini itu cerita beredar ya. Seorang Kuswanto yang hampir curi tali pocong ya. Oke, langsung aja kita cerita. Let's go. Nah, jadi gue ceritain baik-baik, oke? Mencuri barang mewah memang dapat membuat kaya mendadak, namun ada yang lebih membuat kaya dari sekadar mencuri mewah, yakni mencuri tali pocong. Katanya tali pocong dapat membuat seseorang terus kedatangan rezeki yang tiada berhenti, apalagi kalau tali pocong yang dicuri adalah tali pocong perawan. Itu lebih manjur, setidaknya demikian yang dikatakan oleh Mbak Madi, dukun yang didatangi oleh Kuswanto tempo hari. Kuswanto yang serakah berniat mencuri tali pocong. Usai mendatangi Mbak Mandi, akan ku beli semua omongan orang-orang itu. Kalau aku sudah kaya, biar ku beri mereka pelajaran. Kuswanto jatuh miskin usai ketahuan mengelapkan uang togel milik para tetangganya. Rumah ia jual untuk mengganti utangnya itu, bahkan ia sampai cerai dengan sang istri karena terus melakukan kekerasan. Barangkali Kuswanto melepas stresnya karena bangkrut kepada sang istri, namun tetap saja itu bukan tindakan yang benar. Alhasil ia tinggal di sebuah gubuk di belakang bekas rumahnya. Selama rumah itu belum ditinggali, Kuswanto diperbolehkan tinggal di gubuk itu. Namun hari-hari Kuswanto selalu penuh dengan cacian para tetangga. Ia bahkan pernah mencekik seorang ibu-ibu karena tak tahan terus dihina karena kelakuannya itu. Kuswanto sampai harus mendekam di dalam sel selama 1 minggu. Kini ia merasa percaya diri karena mendapatkan nasihat dari Mbak Madi untuk mencuri tali pocong dan menjadikannya jimat untuk mendatangkan rezeki. Entah apa yang ada dalam pikiran Kuswanto sampai rela melakukan hal tak wajar demi kekayaan harta. Terakhir 1 unit sepeda motor ia serahkan kepada Mbak Madi sebagai mahar. Tak apa model motor nanti juga akan kembali dalam jumlah yang berlipat-lipat. Begitulah yang dipikirkan oleh Kuswanto. Ia begitu yakin dengan keberhasilan mencurinya. Meskipun tapak mustahil, Kuswanto akan tetap nekat melakukan niat jahatnya. Sebuah cangkul telah ia tenteng dengan mengenakan pakai serba hitam lengkap dengan make up hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Kuswanto menghadap datang ke sebuah tempat pemakaman umum.
Kuburan itu lebat dengan pepohonan kamboja dan beringin. Pohon-pohon itu membuat pemandangan di kuburan itu tampak gelap meski pada hari, Pak. Apalagi jika malam pemakaman itu memang cocok untuk dijadikan sasaran Kuswanto. Gelap, ridang, dan tentu saja sepi. Ia merasakan dengan tenang mencangkul kuburan yang akan jadi target curiannya. Singkat cerita, satu kuburan target setelah ia datangi, ia sudah berdiri di atas kuburan tersebut dan menaruh cangkul untuk sejenak merapaikan mata agar katanya tak bisa dilihat oleh orang. Dengan diawali sebuah tarikan nafas sejurus, kemudian Kuswanto menggali kuburan itu. Jantungnya berdegup kencang meskipun ia sudah berusaha merasa tenang. Selama kurang lebih 1 jam ia menggali papan-papan penutup mayat. Mulai terlihat sejam kemudian Kuswanto mulai bisa menyentuh mayat buruannya itu. Mayat seorang perawan yang baru saja dikuburkan 3 hari silam. Dengan santainya Kuswanto membuka tali pocong yang dikenakan mayat. Ia bahkan menyanyikan lagu kesukaannya. Kalau melakukan itu mungkin itu membuatnya lebih santai. Saat tali pocong itu mulai lepas, Kuswanto duduk di sejenak di hadapan mayat yang semayam di sana. Ia memasukkan pocong itu ke dalam tasnya dan bersiap naik kembali ke atas. Namun betapa kagetnya ketika ia melihat sang mayat ujuk-ujuk bangun dan melototinya. Kuswanto teriak begitu kencang. Saking takutnya ia buru-buru meranjak ke atas demi menyelamatkan diri. Namun kakinya tiba-tiba kram dan tak bisa digerakkan. Teriakan Kuswanto semakin kencang meminta pertolongan. Tak lama sekitar 2 orang penjaga makam mendatangi kuburan itu dan menyorotkan lampu senter ke arah Kuswanto. Sedang apa kau pesugihan ya? Sialan. Sekitar 2 orang bertubuh gempal itu menarik Kuswanto dari bawah kuburan dan menggelandangnya ke tengah kampung. 2 orang penjaga makam itu bahkan meneriakinya, maling tali pocong nih, sikat habis saja. Sikat warga kemudian berdatangan di tengah malam sepi itu. Pukulan demi pukulan mendarat ke tubuh Kuswanto. Ia habis dipukuli oleh warga yang marah atas kelakuannya. Untung saja polisi segera datang, kalau tidak bisa-bisa Kuswanto tewas di amuk masa karena mencuri tali pocong perawan. Ya udah, sekian dari gua, udah baca semua ya. Udah baca semua atas bawah ya. Oke, sekian dari gua di sini. Ya, cerita ini sangat horor banget buat yang orang-orang cerita sendirian lah, di hutan sepi lah, pokoknya gitulah. Ya udah, sekian dari gua. Oke.